Pernah nggak sih ngerasa kok tiba-tiba semua orang ngomongin hal yang sama? Satu isu mendadak jadi topik di mana-mana? Ternyata itu bukan kebetulan loh, ada kekuatan besar di baliknya. Dan kali ini kita bakal bongkar gimana media bisa ngebentuk cara kita mikir, seringkali tanpa kita sadar sama sekali. Nah, fenomena ini nih yang menarik. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ada penjelasannya dalam sebuah teori komunikasi yang super kuat yang ngejelasin kenapa isu-isu tertentu bisa mendadak jadi pusat perhatian kita semua. Oke, kita mulai dari level yang pertama ya. Untuk bisa ngerti ini semua, kita harus flashback dulu. Kita mundur ke tahun 1972. Saat itu, ada dua peneliti keren yang memulai sesuatu yang bakal mengubah cara kita melihat media selamanya. Namanya Maxwell Malcolm dan Donald Shaw. Waktu pemilihan Presiden AS tahun 1968, mereka ini penasaran banget. Hasil penelitian mereka menemukan satu hal yang, wow, luar biasa. Apa yang paling sering diberitain media, ternyata itu juga yang dianggap paling penting sama para pemilih. Nyambung banget. Dari penelitian itu, lahirlah sebuah makalah yang jadi legenda. Judulnya, The Agenda Setting Function of Mass Media. Ini bukan sembarang tulisan. Ini tuh titik awal dari sebuah ide besar di dunia komunikasi yang jujur aja masih relevan banget sampai detik ini. Inilah yang disebut agenda setting tingkat pertama. Gampangnya gini, media itu nggak nyuruh kita harus mikir apa soal satu isu. Nggak, tapi mereka super jago dalam ngasih tahu kita, hey, isu ini loh yang penting dan harus kamu pikirin sekarang. Ada kutipan dari Bernard Cohen yang pas banget buat ngejelasin ini. Dia bilang, media mungkin nggak selalu berhasil ngasih tahu orang apa yang harus dipikirkan, tapi mereka luar biasa berhasil ngasih tahu pembacanya tentang apa yang harus dipikirkan. Kena banget kan? Intinya, mereka yang nyiapin panggung diskusinya. Tapi ceritanya ndak selesai sampai di situ. Para peneliti sadar pengaruh media itu jauh lebih dalam, lebih halus. Ada level kedua yang bisa dibilang lebih canggih dan lebih kuat. Jadi gini, setelah media berhasil bikin kita semua fokus ke satu topik, mereka nggak berhenti. Ada langkah selanjutnya. Mereka mulai ngarahin gimana cara kita mikirin topik itu. Nah, ini dia level pengaruh yang baru. Ini yang namanya agenda setting tingkat kedua. Coba bayangin deh, media itu kayak ngasih kita kacamata. Mereka nggak cuma nunjukin isunya, tapi mereka juga milih warna lensanya. Mereka menyorot bagian-bagian tertentu dari sebuah cerita dan sengaja atau tidak mengabaikan bagian lainnya. Jadilah sebuah narasi. Jadi, biar makin jelas bedanya ya, tingkat satu itu soal apa yang kita pikirin. Topiknya apa? Ekonomi, kesehatan. Nah, tingkat dua itu soal bagaimana kita mikirinnya. Apa sudut pandangnya? Apa angle-nya? Ekonominya meroket atau krisis? Nah, disitulah permainannya. Oke, teori melulu mungkin bikin pusing ya. Biar gampang, kita langsung bedah aja contohnya dari dua peristiwa gede yang kayaknya kita semua alamin langsung. Pandemi dan pemilu. Siap? Coba deh inget-inget lagi, pas awal-awal COVID-19. Rasanya kayak mustahil banget kan buat hidup tanpa dengar berita soal virus itu. Buka TV, isinya itu. Buka sosmed, isinya itu juga. Buka berita, ya apalagi. Nah, itulah contoh sempurna agenda setting tingkat pertama dalam skala global. Media rame-rame menetapkan pandemi sebagai isu nomor satu. Titik. Jadilah kita semua fokus ke sana. Jumlah kasus harian, kebijakan lockdown, kapan vaksin jadi, kapasitas rumah sakit, semuanya. Tapi coba perhatiin deh. Isunya sama, pandemi, tapi cara ngebahasnya bisa beda banget. Ada media yang framingnya itu krisis kesehatan, fokusnya ke angka kematian dan bahaya virus. Tapi media lain bisa jadi framingnya krisis ekonomi, fokusnya ke PHK dan bisnis yang tutup. Ini dia, agenda setting tingkat 2 lagi beraksi. Contoh lain yang gak kalah seru, dunia politik. Kita ambil aja pemilu AS 2020 yang panas banget itu. Polanya sama persis. Lagi-lagi tingkat pertama dulu. Media nentuin arena permainannya. Isu apa yang paling sering muncul? Ya soal penanganan pandemi, kondisi ekonomi, dan isu rasial. Nah, inilah agenda yang diset. Topik-topik inilah yang jadi bahan debat para kandidat dan bahan pertimbangan para pemilih. Terus, masuklah tingkat 2. Satu media bisa ngebentuk citra seorang kandidat sebagai pemimpin berpengalaman dengan terus-terusan nampilin rekam jejaknya.
Sebaliknya, media lain bisa nge-frame dia sebagai politisi yang nggak nyambung sama rakyat, dengan fokus ke setiap kesalahan ngomongnya. Bingkai yang beda ini jelas banget ngebentuk persepsi kita tentang siapa yang pantas jadi pemimpin. Oke, mungkin ada yang mikir, kan teori ini dibuat zaman TV tabung sama koran, masih relevan emangnya? Nah, justru itu, di era digital sekarang, ngertiin agenda setting ini jadi jauh lebih penting. Kenapa? Jawabannya, karena dunia kita udah beda banget. Dulu, informasi itu kayak jalan tol satu arah, dari media besar ke kita. Beres. Sekarang, wah, dengan adanya media sosial, batasannya udah nggak ada. Siapa yang bikin berita, siapa yang nonton, udah campur aduk. Plus, sekarang kita hidup di dunianya algoritma. Berita yang kita dapat itu dijahitin khusus buat kita. Akibatnya, kita jadi lebih sering lihat hal-hal yang kita udah setuju dari awal. Inilah yang namanya echo chamber atau ruang gema, di mana pendapat kita dipantulin balik terus-menerus dan suara dari luar jadi susah masuk. Artinya, proses agenda setting ini udah nggak lagi jadi jalan satu arah. Sekarang ini lebih mirip perempatan jalan yang super rame dan agak kacau. Kita, sebagai penonton, bukan lagi konsumen pasif. Kita ikut nentuin agenda lewat setiap kali share, like, dan komentar yang kita buat. Ini semua akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Kalau media yang nentuin agenda kita, terus siapa dong yang nentuin agenda media? Di dunia yang serba terhubung dan kompleks ini, jawabannya udah nggak sesederhana dulu. Tapi dengan memahami kekuatan ini, setidaknya kita sudah mengambil langkah pertama buat jadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan nggak gampang diarahin.